Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Lis Andriani, SEMSI, selaku dosen pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia, beserta teman-teman yang tergabung dalam kelas A Manajemen Sumber Daya Manusia. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkatnya kami dapat menyampaikan video presentasi ini melalui virtual. Perkenalkan, saya Apipa Aprilia dengan NPM akhir 121 beserta tim yang turut menyampaikan presentasi ini. Yang pertama ada Dila Samratul Fuada dengan NPM akhir 111 dan Izati Mutmainah dengan NPM akhir 124. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari bab 4 yang berjudul Analisis dan Perancangan Pekerjaan. Baik, materi pertama kita pada presentasi kali ini dengan judul Analisis Aliran Kerja. Analisis aliran kerja merupakan proses yang dirancang untuk menganalisis tugas-tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan produk atau jasa secara optimal. Ada beberapa komponen dalam analisis aliran kerja. Yang pertama itu ada masukan mentah, seperti bahan-bahan, data, dan informasi apa yang diperlukan. Contohnya itu dalam sebuah perusahaan manufaktur, bahan mentah seperti kayu atau logam. Terus yang kedua itu ada peralatan, itu seperti fasilitas-fasilitas serta sistem-sistem apa yang diperlukan. Bisa berupa mesin produksi, sistem komputer, atau alat pendukung lainnya yang membantu dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia atau SDM. Kayak ini tuh menjawab pertanyaan apakah SDM tuh memiliki kompetensi yang mencukup untuk melaksanakan tugasnya. Jika tidak tuh kebutuhan atau pelatihan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah masukan yang tersedia, langkah berikutnya itu adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Proses ini tuh bisa melibatkan tahapan produksi, analisis data, hingga penyampaian layanan kepada pelanggan. Yang terakhir itu ada keluaran atau output. Hasil akhir dari aliran ini bisa berupa produk, informasi, atau layanan yang diberikan kepada pengguna atau pelanggan. Selain itu, penting untuk mengukur seberapa efektif keluaran yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi dari beberapa komponen tadi kan menghasilkan output. Output itu apa sih? Output itu adalah hasil dari suatu unit kerja, baik dalam bentuk barang maupun layanan. Nah, contoh output itu ada output yang nyata. Contohnya itu adalah makanan yang dihasilkan oleh restoran atau produk yang sudah jadi. Terus ada juga output yang tidak nyata, misalnya itu keamanan gedung atau jawaban atas pertanyaan tentang tunjangan karyawan. Dalam mengidentifikasi output itu perlu mempertimbangkan kuantitas dan kualitas. Dalam pemahaman yang baik mengenai output, profesional SDM dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja. Setelah output diidentifikasi, langkah berikutnya itu adalah memahami proses kerja yang digunakan untuk mencapainya. Proses kerja itu melibatkan aktivitas dan tugas yang dilakukan oleh anggota tim atau unit kerja. Proses ini tuh biasanya dituangkan dalam bentuk prosedur operasional untuk setiap tahap yang dilakukan oleh karyawan. Nah, menentukan proses yang tepat sangat penting karena membantu organisasi untuk merancang sistem kerja yang lebih efisien, mengklarifikasi tugas dan peran masing-masing individu, serta mengadaptasi perubahan yang terjadi. Misal ketika ada otomatisasi atau restrukturisasi pekerjaan. Jadi, analisis aliran kerja itu adalah alat yang sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi organisasi. Dengan memahami output proses kerja secara mendalam, perusahaan dapat mengoptimalkan produktivitas dan mengelola perubahan dengan lebih baik. Materi terakhir dari analisis aliran kerja ini adalah analisis alur kerja. Kita akan membahas masukan dalam aliran kerja. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada 3 kategori masukan dalam aliran kerja. Yang pertama itu adalah masukan mentah, yaitu bahan baku, data, dan informasi. Yang kedua itu ada peralatan yang membahas tentang fasilitas dan sistem yang mendukung dalam proses kerja. Dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam tenaga kerja. Nah, contoh dalam industri periklanan. Dalam industri periklanan, perkembangan teknologi telah mengubah kepentingan relatif dari berbagai masukan. Dulu, para pemikir kreatif menjadi kunci utama dalam menyampaikan pesan yang menarik di televisi dan media cetak. Sedangkan sekarang, dengan perubahan perilaku konsumen ke media digital, agensi periklanan itu membutuhkan tenaga kerja yang menguasai media sosial dan analisis data.
Data dan keterampilan dalam menganalisisnya kini menjadi masukan yang sangat berharga karena memungkinkan perusahaan tidak hanya membuat pesan yang menarik tetapi juga mengukur efektivitas dan kampanye mereka. Kemudian ada implikasi dalam manajemen SDM. Jika suatu organisasi tidak mencapai tujuannya, salah satu penyebabnya mungkin adalah gagal dalam merencanakan masukan yang tepat. Oleh karena itu, manajer SDM harus mampu mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya secara optimal agar proses kerja berjalan secara efektif. Jadi, analisis masukan dalam aliran kerja ini tuh membantu perusahaan dalam mengoptimalkan dan mencapai tujuan bisnis dengan pemilihan masukan yang tepat, baik dalam bentuk bahan, teknologi, maupun sumber daya manusia. Organisasi itu dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saingnya. Baik, materi berikutnya itu ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini merupakan kunci dalam bagaimana perusahaan mengelola tugas, tanggung jawab, dan sumber daya mereka secara efisien. Yang pertama itu ada pengertian dari struktur organisasi itu sendiri. Struktur organisasi itu merujuk pada jaringan kerja yang stabil serta hubungan formal baik secara horizontal maupun vertikal di dalam perusahaan. Struktur ini tuh membentuk bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi saling berkaitan. Kemudian ada juga struktur berbasis divisi. Dalam perusahaan yang ingin memberdayakan karyawan, struktur berbasis divisi ini sering sekali digunakan. Struktur ini tuh memungkinkan pembagian tugas secara luas, misal dalam melayani pelanggan atau mengelola produk tertentu. Terdapat juga manajer dalam divisi yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, membutuhkan pemikiran strategi serta keterampilan dalam menyelaraskan tim dengan tujuan perusahaan. Terus kemudian ada pentingnya desain pekerjaan dalam organisasi. Desain pekerjaan itu tidak hanya fokus pada tugas-tugas secara individual, tetapi juga mempertimbangkan hubungannya dengan struktur organisasi dan aliran kerja. Contoh, itu perusahaan Procter and Gamble atau P&G awalnya memberikan setiap divisi kontrol penuh atas penelitian dan pengembangan. Namun, ketika terjadi penurunan ekonomi, tiap divisi mulai mengurangi anggaran untuk penelitian dan pengembangan itu sendiri yang akhirnya menghambat inovasi. Untuk mengatasi hal ini, P&G mengubah struktur kerja dengan memusatkan penelitian dan pengembangan sehingga sumber daya bisa dialokasikan pada proyek dengan dampak paling besar. Jadi, struktur organisasi yang baik itu membantu perusahaan mengoptimalkan kerja tim, meningkatkan inovasi, dan mencapai efisiensi operasional. Oleh karena itu, memahami dan merancang struktur organisasi yang tepat sangatlah penting untuk kesuksesan jangka panjang. Materi berikutnya itu ada materi dengan judul analisis jabatan. Analisis jabatan itu merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama itu, apa itu analisis jabatan? Jadi, analisis jabatan itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan informasi terperinci tentang berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Informasi ini tuh sangat penting bagi manajer untuk mengelola karyawan secara efektif. Terus yang kedua itu pentingnya analisis jabatan dalam MSDM. Program MSDM itu membutuhkan beberapa jenis informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Sedangkan analisis jabatan itu sangat membantu dalam berbagai aspek MSDM. Di antaranya itu ada perancangan ulang pekerjaan agar lebih efisien, perencanaan SDM untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, seleksi karyawan berdasarkan kriteria yang tepat, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan, penilaian kinerja guna memastikan efektivitas pekerjaan, perencanaan karir agar karyawan dapat berkembang dalam organisasi, serta evaluasi pekerjaan untuk menyesuaikan tugas dengan kebutuhan perusahaan. So, yang ketiga itu mengapa analisis jabatan itu penting juga untuk para manajer lini. Yang pertama, alasannya itu karena memahami proses kerja. Manajer itu perlu mengetahui tugas setiap jabatan agar dapat mengelola aliran kerja dengan baik. Yang kedua, itu ada rekrutmen yang cerdas. Informasi jabatan membantu manajer dalam mengambil keputusan perekrutan berdasarkan persyaratan yang jelas. Yang ketiga, itu meningkatkan produktivitas. Manajer itu bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
Sehingga analisis jabatan bukan hanya alat administratif, tetapi juga strategi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu organisasi. Dengan analisis jabatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Pada bagian informasi analisis jabatan, terdapat dua sifat informasi. Yang pertama, uraian jabatan atau job description. Menguraikan tentang daftar tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab. Tasks, duties, and responsibilities. Mengamati kemampuan calon pekerja untuk jabatan yang ditawarkan. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan atau job specification. Mempertimbangkan unsur knowledge, skill, abilities, characteristics. Untuk kemudian menentukan kepantasan pekerja pada bidang atau jabatan yang ditawarkan perusahaan. Sumber informasi analisis jabatan. Yang pertama adalah wawancara, mengumpulkan informasi langsung dari karyawan yang menjalankan pekerjaan atau dari atasan yang mengawasi. Yang kedua, kuesioner, menggunakan formulir yang diisi oleh karyawan atau manajer untuk mendapatkan gambaran tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, observasi langsung, mengamati langsung bagaimana pekerjaan dilakukan untuk memahami proses kerja, alat yang digunakan, dan lingkungan kerja. Yang keempat, dokumen dan catatan perusahaan, menggunakan deskripsi pekerjaan, laporan kinerja, atau manual prosedur yang sudah ada. Yang terakhir, benchmarking dengan perusahaan lain, membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk mendapatkan standar yang umum. Metode analisis jabatan. Yang pertama, dengan kuesioner analisis posisi. Berbasis kuesioner standar. Karyawan atau atasan mengisi kuesioner dengan pertanyaan spesifik terkait pekerjaan. Fokus pada karakteristik pekerjaan, menilai pekerjaan berdasarkan dimensi seperti tanggung jawab, keterampilan, lingkungan kerja, dan interaksi sosial. Bersifat kuantitatif. Jawaban biasanya dalam bentuk skala nilai, sehingga hasilnya bisa dibandingkan antar jabatan. Cocok untuk berbagai pekerjaan karena berbasis standar. Bisa digunakan untuk membandingkan pekerjaan di berbagai industri. Yang kedua, dengan Fleischmann Job Analysis System. Berbasis kemampuan menilai pekerjaan berdasarkan kemampuan fisik, kognitif, dan sosial yang dibutuhkan. Menggunakan skala pengukuran, setiap kemampuan diukur dengan skala tertentu untuk menentukan tingkat kebutuhan pekerjaan. Dikembangkan oleh Edwin Fleischmann, berfokus pada pemetaan kemampuan manusia dalam kaitannya dengan tugas pekerjaan. Cocok untuk berbagai jenis pekerjaan, bisa diterapkan di berbagai industri untuk membandingkan persyaratan kemampuan kerja. Yang ketiga, jaringan informasi jabatan. Menggunakan database eksternal, informasi jabatan diambil dari sumber seperti Occupational Information Network, ONET, atau database lain yang sudah ada. Efisien dan praktis, tidak perlu melakukan analisis dari nol karena data sudah tersedia. Berbasis standar nasional atau industri, memungkinkan perbandingan pekerjaan dalam skala lebih luas. Cocok untuk perencanaan SDM, berguna bagi perusahaan untuk memahami tren pasar tenaga kerja, dan kebutuhan kompetensi. Unsur-unsur yang dinamis dari analisis jabatan. Tugas dan tanggung jawab bisa berubah sesuai kebutuhan perusahaan atau perkembangan teknologi. Kompetensi dan keterampilan. Kebutuhan keterampilan dapat berubah karena inovasi atau otomatisasi. Lingkungan kerja. Faktor eksternal seperti regulasi, budaya kerja, dan tren industri bisa mempengaruhi jabatan. Struktur organisasi. Perubahan dalam hierarki perusahaan dapat mengubah peran dan tanggung jawab suatu jabatan. Teknologi dan alat kerja. Penggunaan sistem baru atau perangkat lunak tertentu bisa mengubah cara kerja suatu jabatan. Selamat siang semuanya, izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Dila Samrotul Fuada. Di sini saya akan membahas materi perancangan pekerjaan yang merupakan proses mengidentifikasi bagaimana suatu pekerjaan akan dilakukan dan tugas-tugas apa saja yang dibutuhkan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu perancangan pekerjaan. Nah,
Perancangan pekerjaan adalah proses menentukan tugas, tanggung jawab, serta metode kerja yang akan diterapkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dari perancangan pekerjaan adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Terdapat 4 pendekatan dalam perancangan pekerjaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan mekanis. Pada pendekatan mekanis, dalam perancangan pekerjaan berfokus pada penyederhanaan tugas-tugas kerja untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Pendekatan ini berakar dari teori manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini, setiap pekerjaan dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan dan diajarkan kepada pekerja. Pendekatan mekanis ini memiliki karakteristik. Yang pertama, pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang sederhana dan berulang. Yang kedua, pekerja diberikan pelatihan standar untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang ketiga, penggunaan analisis waktu dan gerakan untuk menentukan metode kerja terbaik. Dan yang keempat, pemberian insentif finansial sebagai motivasi utama. Dalam pendekatan ini terdapat keuntungan dan juga kelemahan. Yang pertama, saya akan membahas tentang keuntungannya. Keuntungan dari pendekatan mekanis ini, yang pertama meningkatkan kecepatan dan efisiensi produksi. Yang kedua, mengurangi biaya pelatihan karena pekerja hanya fokus pada satu jenis tugas. Yang ketiga, memudahkan pengawasan dan pengukuran kinerja. Adapun kelemahannya, yang pertama pekerjaan menjadi monoton dan kurang menantang secara intelektual. Yang kedua, menurunkan kepuasan kerja karena kurangnya variasi tugas. Yang ketiga, ketergantungan tinggi pada tenaga kerja yang mudah dilatih dan digantikan. Contoh nyata dari pendekatan mekanis dapat ditemukan dalam industri manufaktur, seperti di pabrik perakitan mobil, di mana pekerja hanya bertanggung jawab pada satu bagian spesifik dari proses produksi, seperti memasang ban atau mengecat bodi kendaraan. Selanjutnya, pendekatan yang kedua ada pendekatan motivasi. Berbeda dengan pendekatan mekanis, pendekatan motivasi lebih menekankan pada makna psikologis pekerjaan dan bagaimana pekerjaan dapat meningkatkan motivasi karyawan. Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan psikologis dan emosional pekerja, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam pekerjaan dan memiliki rasa pencapaian. Terdapat karakteristik dari pendekatan motivasi ini. Yang pertama, adanya variasi keterampilan. Di sini memungkinkan pekerja menggunakan berbagai kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, adanya identitas tugas, di mana pekerja dapat memahami keseluruhan proses pekerjaan, bukan hanya bagian kecilnya. Selanjutnya, pekerja dapat memahami dampak pekerjaan mereka terhadap perusahaan atau masyarakat. Selanjutnya, pekerja juga memiliki kontrol lebih dalam cara mereka menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pekerja dapat mendapat penilaian atas hasil kerja mereka untuk memotivasi mereka, meningkatkan kinerja mereka. Adapun keuntungan dari menggunakan pendekatan motivasi. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja tentunya. Yang kedua, mengurangi tingkat stres akibat pekerjaan yang monoton. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam pekerjaan. Tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan sistem manajemen yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak semua pekerjaan dapat dirancang dengan pendekatan ini. Dan yang ketiga, beberapa pekerja mungkin merasa kurang nyaman dengan tanggung jawab yang lebih besar. Contoh dari pendekatan motivasi adalah di perusahaan teknologi, di mana karyawan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi ide dan berinovasi dalam proyek mereka, seperti yang dilakukan di perusahaan seperti Google atau Tesla. Selanjutnya, ada pendekatan biologis.
Pendekatan biologis dalam perancangan pekerjaan berfokus pada ergonomi, yaitu menyesuaikan lingkungan kerja dengan kondisi fisik manusia. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelelahan, cedera, dan gangguan kesehatan. Implementasinya mencakup perancangan ulang peralatan, mesin, serta teknologi agar lebih nyaman dan aman untuk para pekerjanya. Prinsip utama dari pendekatan ini yaitu menyesuaikan peralatan kerja dengan fisiologi manusia, kemudian mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh yang salah, dan meningkatkan kenyamanan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, contoh penerapan dari pendekatan ini yaitu menyesuaikan tinggi papan tombol komputer dan desain kursi agar lebih nyaman. Juga dalam industri manufaktur nih, pemanfaatan alat bantu seperti robot mengangkat beban itu untuk mengurangi cedera akibat aktivitas fisik yang terlalu berat. Dalam pendekatan ini terdapat juga kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihannya itu ada meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja, kemudian mengurangi kelelahan dan cedera akibat postur kerja yang buruk, dan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja bagi para karyawannya. Adapun kelemahannya, membutuhkan biaya tinggi untuk investasi alat ergonomi. Yang kedua, pekerja mungkin memerlukan waktu adaptasi lebih banyak dengan lingkungan kerja yang baru ini. Kemudian, pendekatan ini tuh tidak selalu cocok untuk semua jenis pekerjaan, terutama yang bersifat manual dan dinamis. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan penggerak persepsi. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban mental pekerja, meningkatkan keselamatan, serta mengurangi kesalahan kerja. Contoh penerapannya itu misal dalam dunia medis nih, penggunaan metode SBAR, Situation, Background, Assessment, and Recommendation untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi kesalahan dalam perawatan pasien. Nah, ada juga contoh lain itu dalam industri penerbangan. Di sana ada penerapan sistem peringatan otomatis untuk membantu pilot dalam pengambilan keputusan lebih cepat. Dalam pendekatan ini terdapat kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama itu saya akan bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya itu ada mengurangi kesalahan kerja akibat beban kognitif yang berlebihan, kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi dan pengambilan keputusan, juga membantu pekerja mengelola mengelola informasi dengan lebih baik. Kemudian kelemahannya ada bisa mengurangi kreativitas dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Kemudian kurang efektif dalam lingkungan kerja yang dinamis dan cepat berubah. Juga jika teknologi tidak diterapkan dengan baik, justru bisa menimbulkan ketergantungan yang beresiko. Dalam dunia kerja, berbagai pendekatan perancangan pekerjaan tadi memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, kombinasi dari beberapa pendekatan seringkali menghasilkan sistem kerja yang lebih optimal. Temuan penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda memberikan dampak yang bervariasi terhadap hasil kerja dan kesejahteraan karyawannya. Misalnya, contoh dari dampak yang bervariasi ini misalnya pada pendekatan motivasi nih, ia akan meningkatkan kepuasan kerja dan makna pekerjaan. Sedangkan pada pendekatan mekanis, ini meningkatkan efisiensi kerja tetapi bisa menurunkan unsur motivasi. Selanjutnya, apa sih dampak dari kombinasi pendekatan ini? Nah, dengan adanya kombinasi pendekatan ini akan menimbulkan perluasan pekerjaan administratif. Yang ini dapat meningkatkan layanan pelanggan dan kepuasan kerja, tetapi di sisi lain juga berpotensi menambah biaya pelatihan dan kompensasi. Jadi kesimpulannya tidak ada satu pendekatan yang paling sempurna dalam perancangan pekerjaan. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan industri, kesejahteraan karyawan, dan tujuan organisasi untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
Kami telah selesai memaparkan materi mengenai analisis dan perancangan pekerjaan. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan yang luas bagi kita semua. Kami juga menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, serta pertanyaan yang mungkin dapat memperkaya diskusi kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika banyak kekurangan selama penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.